Di mata Jirue yang terdiam, Qin Chen mulai dengan cepat memperbaiki bendera arai. Setelah sejumlah besar bahan dilebur, mereka dibuat menjadi potongan-potongan bahan dasar susunan. Dan dia membuka busurnya dari kiri ke kanan, dan rune pola arai dengan cepat menutupi banyak flat dan pangkalan arai. Meskipun Jirue bukan master arai, itu tidak menghalangi matanya. Gerakan Qin Chen seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, yang memberinya rasa keindahan yang kuat. Dia telah melihat master arai lain mengatur arai, tetapi dia belum pernah melihat orang sesempurna Qin Chen. Ini sama sekali tidak seperti memperbaiki bendera, itu seperti membuat karya seni yang sempurna. Setengah jam kemudian, semangat Qin Chen dan Jirue sangat lelah, dan tidak akan bisa bertahan. Bendera susunan terakhir Qin Chen juga telah diatur. Bersenandung. Bau yang mengerikan menyebar, dan lampu arai yang tak terhitung jumlahnya naik dalam sekejap, membentuk cahaya arai bulat hanya 1 meter persegi di sekitar Qin Chen dan Jirue. Boom, boom, boom. Semburan suara menderu masuk, dan cahaya arai tiba-tiba beriak dengan riak, seolah-olah itu akan pecah kapan saja, tetapi akhirnya ditentang. Tidak peduli bagaimana pedang dunia luar menyerang, cahayanya tetap berkedip dan tidak pernah pecah. Akhirnya, Qin Chen menghela nafas lega, dan jatuh ke tanah. Saat ini, pakaian dan jubahnya basah semua, dan seluruh tubuhnya lemah dan lemah. Dia merasa lemah. Jirue juga menarik napas panjang, dengan gugup melihat cahaya arai yang jatuh, matanya menunjukkan tampilan yang luar biasa. Arai level 8, apakah Anda menyiapkan arai level 8? Jirue berseru kaget. Dia bukan master arai, tetapi dia masih memiliki visi dasar. Serangan pedang begitu mengerikan, sehingga bahkan raja biasa pada awal tahap ke-8 akan digantung dengan cepat, tetapi susunan ini benar-benar dapat menahan serangan tingkat ke-7. Tidak peduli berapa lama dia bisa menolak, itu bukan arai level 7 yang bisa melakukannya. Ini adalah pertahanan yang sangat kecil, tapi saya harus bisa mempertahankan Qin untuk jangka waktu yang sangat kecil, ini benar-benar arai level 8. Pandangan Jirue pada Qin Chen bahkan lebih rumit. Qin Chen sangat berbakat, sehingga dia bahkan mengatur susunan pertahanan level 8 dalam keadaan seperti itu. Arai level 8 adalah arai mage tingkat kekaisaran level 8. Meskipun arai mage seperti itu tidak terlalu unggul dalam domain seni bela diri, ini adalah surga utara. Berapa banyak penyihir arai level 8 yang ada di seluruh wilayah langit utara? Belum lagi penyihir arai tingkat 8 yang begitu muda. Monster, orang ini adalah monster. Jirue mengira dia jenius, tetapi dibandingkan dengan Qin Chen, dia seperti sampah. Qin Chen tidak bersemangat di wajahnya, dan menghela nafas, saya tidak tahu berapa lama susunan ini dapat bertahan, tetapi itu harus baik-baik saja selama setidaknya 1 jam. Kita harus menemukan cara untuk pergi dari sini segera setelah itu. Mungkin, jika tidak maka akan semakin berbahaya jika kita terus tinggal. Apa yang terjadi di sini? Ji bertanya, meskipun pedangnya gemetar. Dia tidak merasa lega ketika dia melihat pedang itu. Qin Chen terdiam sesaat dan berkata, saya tidak yakin, tapi itu jelas bukan tempat di mana orang bisa merasakan arti pedang, dan tidak ada pendekar pedang yang bisa merasakan arti pedang di sini. Wajah Jirue juga sangat jelek. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak benar-benar terlihat seperti tempat di mana orang bisa merasakan pedang. Sebaliknya, itu seperti jebakan untuk membunuh beberapa pendekar pedang. Semakin berbakat pendekar pedang, semakin mudah untuk mencapai level ke-7. Begitu dia memasuki level ke-7, dia pasti akan mati di sini. Dan begitu Anda mati di sini, tidak ada yang mengeluarkan berita itu. Ini membentuk lingkaran mati. Setiap kali pewarisan pedang iblis dibuka, hanya pendekar pedang dengan bakat kendo biasa yang bisa keluar hidup-hidup dan mendapatkan manfaat tertentu, sedangkan pendekar pedang sejati yang memberontak hingga ekstrem akan jatuh di sini. Dengan cara ini, rahasianya tidak akan pernah terbongkar. Kenapa ini?
Qin Chen dan Ji Rue saling memandang, dan mereka tampaknya memahami pikiran satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka bersemangat. Menurut ide mereka, warisan pedang iblis hanya dibentuk untuk membunuh talenta Kendo. Siapa yang membuat pedang iblis? Ji Rue berkata dengan terkejut. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sangat aneh bahwa pedang iblis ini diwarisi. Adapun siapa yang membuatnya, di mana dia tahu. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut mereka, dan bahkan keringat dingin pun keluar. Bajingan yang mana ini? Ini sangat berbahaya sehingga itu adalah warisan pedang iblis. Jangan terlalu khawatir tentang itu, tetapi cobalah mencari cara untuk keluar dari sini. Qin menghela nafas. Setelah istirahat sejenak, mereka mulai mencari jalan keluar, tetapi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Apakah kita semua akan mati di sini kali ini? Ji Rue menghela nafas sedikit, dan wajahnya menunjukkan keputusasaan. Dia menyeringai pahit dan menatap Qin Chen dan berkata, ketika kita berada di lantai 6, kita harus mempercayai intuisi Anda. Jika kita tidak memasuki lantai 7, kita tidak akan. Setelah istirahat sejenak, mereka mulai mencari jalan keluar, tetapi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Apakah kita semua akan mati di sini kali ini? Ji Rue menghela nafas sedikit, dan wajahnya menunjukkan keputusasaan. Dia menyeringai pahit dan menatap Qin Chen dan berkata, ketika kita berada di lantai 6, kita harus mempercayai intuisi Anda. Jika kita tidak memasuki lantai 7, kita tidak akan menghadapi bahaya seperti itu, kan? Jika bukan karena saya, Anda tidak akan datang ke lantai 7 ini. Menurut pendapat Ji Rue, Qin Chen terlibat, jika tidak, Qin Chen tidak akan mati. Qin Chen berkata dengan senyum pahit, jangan katakan bahwa tidak ada lagi ini. Jika bukan karena Anda, saya akan masuk juga. Ji Rue memandang Qin Chen dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak menyangka bahwa kamulah yang mati bersamaku pada akhirnya. Tapi aku benar-benar ingin berterima kasih. Setidaknya aku tidak sendirian. Ji Rue, alis sejaudai, dengan jejak melankolis, mata dengan melankolis tak berujung. Qin Chen terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa bertanya, sekarang, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Tuan Ji Wusue meninggal? Lagi pula dia akan mati, aku tidak keberatan memberitahumu. Ji Rue berkata dengan getir, kakek buyutku, dikatakan, bahwa dia pergi ke Deat Canyon untuk mencari jejak temannya yang hilang untuk temannya yang hilang. Akibatnya, tidak ada berita dan jatuh di ngarai kematian. Ngarai kematian. Pikiran Qin Chen melintas, itu bukan tempat dia jatuh di kehidupan sebelumnya. Ji Rue mengatakan, bahwa apa yang disebut teman hilang kakeknya bukan dia. Tapi dia jatuh di lembah kematian, selain membunuh Hangguan 11R dan Feng Shaoyu-nya, tidak ada orang lain yang tahu. Bagaimana Ji Wusue tahu? Segera kehilangan suaranya dan berkata, siapa nama teman kakek buyutmu? Saya tidak tahu. Ji Rue menggelengkan kepalanya. Ketika kakek saya menghilang, saya bahkan belum lahir, dan periode sejarah ini adalah rahasia keluarga Ji saya. Saya hanya sesekali mendengarnya dari bibi saya. Namun, saya tahu bahwa teman kakek saya yang hilang adalah talenta terbaik di dunia. Daerah seni bela diri pada waktu itu. Raja datang ke daerah seni bela diri dan sangat dihormati. Itu harus diri sendiri. Qin Chen menegaskan. Selain kehidupan masa lalu mereka sendiri, siapa yang layak mendapatkan kata-kata ini? Saya tidak berharap Ji Wusue pergi ke Deat Canyon untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia tahu bahwa dia meninggal di Deat Canyon? Apakah itu Hangguan Siar? Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung mengeluarkan keringat dingin. Dalam kehidupan sebelumnya, dia diam-diam dijebak oleh Hangguan 11R dan Feng Shaoyu, jadi bagaimana dengan Ji Wusue? Bisa juga dibingkai oleh Hangguan 11R dan Feng Shaoyu. Ini bukan tidak mungkin, pejabat di atas 11R dan Feng Shaoyu kejam, apa yang tidak bisa dilakukan?
Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung muncul dari rasa ingin membunuh yang kuat. Kedua bajingan ini sangat kejam. Ada apa denganmu? Ji Rue menatap Qin Chen dengan heran. Tidak. Qin Chen langsung sadar, matanya berembun, suara dalam, tidak, kita tidak bisa mati di sini, kita harus keluar. Dia masih memiliki kebencian yang mendalam untuk membalas. Bagaimana dia bisa mati di sini dengan mudah? Memikirkan hal ini, Qin Chen segera duduk bersila dan menjadi tenang untuk merasakan arti pedang mengerikan di luar barisan. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan menemukan jalan keluar. Setidaknya, pada awalnya, ranah pedangnya hanya bisa menahan lebih dari 10 napas. Kemudian, dia bisa melakukan lusinan napas. Jika dia terus mengerti, dia mungkin tidak bisa menahan serangan pedang di sini. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak lagi peduli, operasi bintang 9 Dewa Kaisar Jue, roh seluruh orang tampaknya terperangkap dalam kehampaan, sepenuhnya terintegrasi ke dunia luar pedang yang kejam itu. Ji Rue melihat Qin Chen langsung mulai berlatih, dan tiba-tiba wajahnya juga menunjukkan sedikit tekad, juga mulai sadar. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Namun, Qin Chen membuat dunia pedangnya dalam kemarahan sesaat, tetapi dia masih sedikit menyadari kemarahan pedang. Qin Chen sedikit kecewa. Dia tidak tahu kapan warisan pedang iblis akan berakhir. Waktu tambahan tidak signifikan dalam waktu yang lama. Tapi dia tidak berkecil hati, tetapi terus merasa. Di tubuhnya, Tao Yuan hampir mencapai titik ekstrim. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Qin Chen tiba-tiba merasakan kejutan di lautan Qi, dan tubuhnya sepertinya memiliki beberapa belenggu yang patah. Tiba-tiba, dia menunjukkan napas yang mengerikan. Napas Yuan nyata yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Aku benar-benar menerobos tahap ketujuh akhir. Qin Chen terkejut. Faktanya, ketika dia berada di Wuxiang Kendo, dia hampir menembus tahap selanjutnya dari tingkat ketujuh. Namun, dia masih sedikit kekurangannya. Saya tidak menyangka bahwa ketika dia menyadari arti pedang, dia membuat terobosan secara alami. Dengan terobosan dalam budidaya, napas Zhen Yuan Qin Chen tiba-tiba melonjak, yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya juga meningkat pesat, dan dia tiba-tiba melangkah ke puncak tahap ke-8. Ji Rue membuka matanya dan melihatnya dengan takjub, sudahkah kamu menerobos? Qin Chen mengangguk, tetapi tidak ada banyak kegembiraan di antara alisnya. Meskipun terobosan kultivasi meningkatkan kekuatannya, dia masih tidak bisa menahan badai pedang yang kuat dari dunia luar. Hanya dapat dikatakan, bahwa beberapa tarikan napas dapat merobeknya menjadi pedang seperti badai. Sekarang dibutuhkan setidaknya 10 napas untuk mencabik-cabiknya. Tetapi jika dia tidak bisa menahan badai pedang sepenuhnya, dia akan tetap jatuh di sini, hanya untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak berhenti dan segera mulai menyadari bahwa hanya ketika dia menerobos ranah roh pedang, dia dapat memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan dalam badai makna pedang. Terlebih lagi, setelah terobosan, semangatnya lebih kuat dan persepsinya lebih tajam. Mungkin dia bisa menyadari bahwa tidak ada yang pasti. Semangat pencelupan, Qin Chen kembali ke persepsi. Hanya kali ini, pikirannya muncul dengan pedang kekaisaran dan pedang pembunuh Jidao, serta formula lengkap dari sekolah pedang iblis sebelum memasuki warisan pedang iblis, serta banyak teknik pedang yang dikuasai di kehidupan sebelumnya. Ketika semua sajak pedang ini bergema di pikiran Qin Chen. Tidak. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan berkata, apa yang salah? Di sebelah Ji Rue, yang dalam realisasi, ketakutan oleh Qin Chen dan melihatnya dengan ragu. Tidak, tidak. Aneh. Aneh. Qin Chen bergumam, mengabaikan Ji Rue, tetapi menutup matanya lagi. Dalam benaknya, semua jenis sajak pedang mengalir seperti bayangan sekilas. Pada saat yang sama, benih parasit emas di benaknya juga menyala, dan persepsinya lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar merasa sedikit salah. Sebelumnya,
Ranah pedang di lapisan ke-6 menara ide pedang adalah membagi makna pedang ke setiap ruang melalui integrasi ruang dan makna pedang, menyebabkan serangan mematikan yang komprehensif. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan dunia pedang, Anda harus terus-menerus meningkatkan aturan makna ruang dan meningkatkan kekuatan makna pedang. Dengan cara ini, dunia pedang bisa menjadi semakin kuat dan kuat. Tampaknya tidak ada yang salah dengan ini, karena ini adalah pembentukan batas pedang tingkat ke-6, dan begitu juga batas pedang sebelum Qin Chen dan Ji Yue. Tetapi ketika Qin Chen kembali dengan hati-hati menyadari, dia merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Lapisan ke-6 dari dunia pedang dari menara ide pedang hanya mendukung makna ruang dan pedang yang berarti kekuatan. Di antara mereka, makna ruang yang dalam sama sekali bukan milik ranah kendo. Apakah ada perbedaan antara meningkatkan kekuatan makna pedang dan makna pedang atribut sebelumnya? Tidak. Apakah promosi ranah pedang berarti hanya kekuatan yang terus-menerus menumpuk makna pedang? Tidak, itu pasti tidak benar. Sama seperti dia mampu mengendalikan batas setelah menembus kaisar seni bela diri tingkat ke-8, dibandingkan dengan raja tingkat ke-7 Wu, ini adalah pemahaman tentang makna ruang yang mendalam, persepsi aturan, dan peningkatan kualitas. Bukan hanya promosi Zhen Yuan. Arti pedang harus sama. Promosi ranah pedang tidak melalui Zhen Yuan dan kekuatan pedang. Ranah pedang yang dibentuk oleh Zhen Yuan dan kekuatan pedang milik ranah pedang palsu. Ranah pedang yang sebenarnya adalah semacam konsepsi artistik, semacam potensi, dan semacam potensi yang dapat diinginkan setelah menguasai seni pedang secara maksimal. Batas pedang harus lahir sesuai dengan hati seseorang. Ini adalah semacam penghancuran di ranah. Adapun arti ruang dan kekuatan pedang, itu hanyalah sarana untuk meningkatkan kekuatan dan sarana serangan. Mereka adalah cara untuk melawan musuh, bukan untuk meningkatkan dunia. Setelah memahami kebenaran ini, Qin Chen tiba-tiba bangun. Dia tiba-tiba berdiri, dan pedang seperti badai di sekelilingnya diperas olehnya. Yuan sejatinya muncul, dan indera pedang menyebar. Lapisan ke-7 badai indera pedang tiba-tiba didorong keluar, seolah-olah sungai dan sungai Wei berbeda. Aku mengerti, hahaha, aku mengerti. Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa itu sangat sederhana. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dunia pedang yang dia pahami sekarang adalah dunia pedang yang sebenarnya. Dunia pedang sebelumnya hanyalah dunia pedang palsu. Bukan hanya dia, tetapi juga dunia pedang Ji Yue, yang juga merupakan dunia pedang palsu. Itu sebabnya kekuatannya sama lemahnya dengan dia. Ketika Qin Chen merilis ranah baru wilayah pedang, Ji Yue tiba-tiba berdiri, menatap Qin Chen dengan tidak percaya, dan berkata, Qin Chen, wilayah pedangmu. Saat ini, Qin Chen seperti gunung di matanya, berdiri di hatinya. Pada saat yang sama, batas pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen memberinya rasa penindasan yang ekstrem, seperti perubahan kualitatif. Dia memiliki perasaan bahwa jika domain pedangnya digunakan, itu akan dihancurkan oleh dunia pedang Qin Chen dalam sekejap, dan tidak akan ada ruang untuk perlawanan. Mengapa tidak ada banyak peningkatan dalam kekuatan makna pedang dan elemen sejati, tapi mengapa dalam arti? Ji Yue, yang memiliki darah Tianjian, jauh lebih sensitif terhadap kendo. Dia tidak bisa merasakan bahwa batas pedang Qin Chen telah menjadi lebih kuat, dan ada perubahan yang tak terlukiskan. Perasaan itu sangat jelas dan sepertinya ada di depannya. Tetapi juga sangat kabur, bagaimana tidak bisa melihat dengan jelas, biarkan dia sangat tidak nyaman dan aneh. Ini momentumnya. Qin Chen berkata tiba-tiba. Potensi. Ya, itu potensi. Ini semacam potensi yang memahami kendo. Dan persepsi setiap orang tentang kendo berbeda, jadi potensi yang mereka bentuk akan berbeda. Tidak seperti sebelumnya, mereka akan membentuk wilayah pedang yang sama. Pemahaman yang berbeda tentang kendo mengarah pada potensi yang berbeda. Kata-kata Qin Chen, seperti petir, bergema di benak Ji Yue, seperti kilatan guntur. Seolah-olah ada benih, berakar dan bertunas.
Ledakan dia memiliki tekanan kendo yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berbeda dari Qin Chen. Alam pedang, ini adalah dunia pedang yang sebenarnya. Ji Rue melebarkan matanya yang terkejut, dengan kejutan dan kegembiraan di pupil matanya. Ternyata alam pedang tingkat ke-6 dari menara ide pedang menyesatkan mereka, dan membuat mereka menguasai alam pedang palsu. Sekarang, ranah pedang yang diajarkan oleh Qin Chen adalah ranah pedang yang sebenarnya, dan perkembangan nyata dari kendo di masa depan. Ji Rue memiliki darah Tianjian dan sangat sensitif terhadap aspek ini. Dia jelas mengerti bahwa ranah pedang yang dia gunakan sekarang adalah ranah pedang yang sebenarnya. Gantung yang bagus. Tiba-tiba, Ji Rue berkeringat dingin dan memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Jika Qin Chen tidak memahami dunia pedang yang sebenarnya, mereka akan tersesat. Bahkan jika mereka telah melarikan diri dari menara, mereka akan pergi lebih jauh di sepanjang jalan yang salah dan kehilangan arah mereka yang sebenarnya. Mereka tidak akan lagi menjadi pendekar pedang sejati. Warisan pedang iblis adalah tempat bagi pendekar pedang untuk berlatih ilmu pedang mereka. Ini adalah tempat yang menyesatkan pendekar pedang top. Jika bukan karena Qin Chen, dia tidak akan pernah mengerti dunia pedang yang sebenarnya. Mengapa pihak lain melakukan ini? Terlebih lagi, lapisan ketujuh jelas ingin membunuh pendekar pedang itu. Mengapa? Apakah itu berarti orang yang menyusun pedang iblis ini tidak mengerti apa itu dunia pedang yang sebenarnya? Begitu ide itu keluar, Qin Chen dan Ji Rue segera menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin master seperti itu mengatur menara pedang yang begitu mengerikan? Tidak mungkin mereka bahkan tidak bisa menguasai dunia pedang yang sebenarnya. Ji Rue, kamu ambil kembali batas pedangnya dulu. Ketika domain pedangku tidak bisa bertahan, kamu bisa menggunakannya. Ayo pergi ke lapisan ketujuh untuk melihat apakah ada jalan keluar. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Ji Rue segera memulihkan dunia pedangnya. Qin Chen kemudian mempersembahkan korban kepada Zhenmo Ding. Dia tidak berani ceroboh. Dia mendesak Zhenmo Ding untuk melindungi kepala kedua orang itu, dan kemudian menyingkirkan susunan penjaga langit dan bumi. Dentur. Tanpa pertahanan barisan, badai indera pedang yang mengerikan segera menghantam ranah pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen. Yang mengejutkan, Qin Chen tidak salah menebak. Alam pedang yang sebenarnya memang bisa memblokir serangan badai pedang. Meskipun dia tidak bisa menahannya sepenuhnya, Qin Chen memiliki perasaan bahwa dunia pedangnya dapat menahan setidaknya ratusan napas, bahkan ratusan napas. Begitu ranah pedangnya tidak bisa melawan, ranah pedang Ji Rue bisa segera diisi. Di bawah tautan tanpa batas, mereka memiliki energi yang cukup untuk menemukan jalan keluar. Mereka bergerak maju dengan hati-hati, dan begitu Qin Chen tidak bisa menahannya, Ji Rue menggunakan batas pedang alih-alih Qin Chen. Meskipun ranah pedang Ji Rue tidak sekuat Qin Chen, ia dapat menahan setidaknya 1 atau 200 napas. Dengan cara ini, setelah mereka berjalan selama lebih dari setengah jam, mereka merasa bahwa pedang seperti badai di sekitar mereka semakin lemah. Badai pedang di sini sebenarnya mulai melemah. Mereka sangat senang. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka tidak jauh dari pusat lantai 7 Menara Jianyi. Itu mengejutkan bahwa ada tulang mati di depannya, dan di depan tulang mati itu, ada pedang panjang berwarna hijau tua. Tulang mati ini sudah lama mati. Kepalanya terkulai. Tampaknya dia telah mengalami pembaptisan bertahun-tahun tanpa akhir. Namun, ia masih memancarkan rasa otoritas dan kesepian. Bahkan napas semacam itu masih di atas debu Qin. Pada awalnya, Qin Chen dan Ji Rue tidak terkejut dengan sosok mati di pintu masuk lantai 7, tetapi mereka sudah terkejut. Mayat di pintu masuk gua menghilang dalam sekejap di bawah pengaruh pedang seperti badai. Namun, tulang mati belum hancur setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dapat dilihat bahwa pemilik tulang mati ini pasti jauh lebih baik daripada yang sebelumnya.
Qin Chen dan Ji Rue menghela nafas dalam hati mereka bahwa pria ini mungkin seorang pendekar pedang yang telah memasuki ujian pewarisan pedang iblis. Dia bisa mengembara ke tengah lantai 7. Jelas, dia adalah pendekar pedang yang sangat hebat. Sayangnya, pendekar pedang seperti ini yang sangat kuat tidak bisa meninggalkan menara pedang. Saat ini, Qin Chen dan Ji Rue merasa bahwa mereka saling mencintai. Mereka merasa bahwa mereka sangat mirip dengan orang ini. Dalam hal kultivasi, orang ini harus lebih kuat dari mereka. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah karena dia dan Ji Rue adalah dua orang, mengandalkan batas pedang satu sama lain dan saling mendukung. Jika tidak, mereka tidak akan sampai di sini sama sekali. Lihat, ada kata-kata di tanah, kata Ji Rue tiba-tiba. Qin Chen juga melihat sebaris kata di tanah di depan tulang mati. Kaisar pedang Wuji Hu Xiaoyun memasuki menara pedang alien secara tidak sengaja. Ada konspirasi di antara berbagai negara. Tolong jangan minta nanti. Apa yang kamu inginkan? Hanya ada kata-kata ini di tanah. Jelas bahwa pihak lain telah jatuh sebelum dia bisa menyelesaikan menulis. Kaisar pedang Wuji. Pria ini adalah Kaisar Pedang Wuji. Pendekar pedang paling pemberontak di wilayah Wu 2000 tahun yang lalu. Qin Chen dan Ji Rue terkejut. Wuji Jianhuang, mereka semua pernah mendengar nama ini. Dia adalah seorang jenius dari kendo pemberontak di wilayah seni bela diri lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika dia berusia 30 tahun, dia menembus peringkat ke-8 Kaisar Wu, dan menimbulkan sensasi di seluruh area bela diri. Tentu saja, dia lebih berbakat dalam kendo. Dia adalah pendekar pedang paling pemberontak di wilayah seni bela diri pada waktu itu. Dia pernah membunuh seorang Wu Huang di awal tahap ke-8 dengan satu pedang dalam situasi setengah langkah Kaisar Wu. Itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Faktanya, meskipun Kaisar Wu pada tahap awal tahap ke-8 tangguh, itu tidak terlalu terkemuka. Setidaknya di wilayah militer, beberapa bakat seperti itu akan muncul setiap tahun untuk memperebutkan level. Namun, membunuh Kaisar Wu awal di tahap ke-8 dengan setengah langkah kultivasi Kaisar Wu tidak cukup. Ini berarti bahwa dalam hal serangan, orang ini benar-benar lebih unggul dari Kaisar Wu biasa. Ini adalah kesenjangan kualitatif. Saat itu, ia dikenal sebagai jenius kendo pertama dalam seni bela diri. Semua orang yakin bahwa dia akan menembus ranah Kaisar Wu dan menjadi salah satu tokoh terkemuka di daratan saat itu. Tapi siapa tahu, itu adalah pendekar pedang pemberontak yang, setelah menerobos Kaisar Wu, mulai mengalami seluruh daratan, dan tidak ada berita sejak saat itu. Saat itu, muncul berbagai spekulasi di daratan. Ia diduga sedang dikejar oleh musuh-musuhnya. Beberapa orang menduga dia jatuh saat berlatih di tempat rahasia. Lebih banyak orang berpikir bahwa pria ini harus dibunuh saat masih bayi karena beberapa Kaisar Wu yang kuat tidak ingin melihat orang jenius seperti itu bangkit. Sekarang Qin Chen dan Ji Rue mengerti bahwa Kaisar Pedang Wuji jatuh dalam warisan pedang iblis. Dengan kata lain, di permukaan, warisan pedang iblis dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan, beberapa orang telah memasukinya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dapat dibayangkan, bahwa Kaisar Pedang Wuji harus berusia sebelum 36 tahun ketika memasuki warisan pedang iblis. Namun, pada saat itu, dia setidaknya adalah Kaisar Wu pada awal tahap ke-8. Dengan bakatnya, jika dia memasuki warisan pedang iblis pada usia 35 atau 36 tahun, pencapaiannya akan lebih tinggi. Tapi itu sangat jenius sehingga dia jatuh di sini. Di mana warisan pedang iblis? Qin Chen dan Ji Rue menghirup AC. Mereka beruntung bisa bertahan hidup. Mereka berdua melangkah ke lantai 7 secara bersamaan dan saling mendukung. Kalau tidak, bahkan Kaisar Pedang Wuji tahun itu akan mati di sini. Meskipun mereka kuat, bagaimanapun juga mereka bukanlah Kaisar Wu. Dalam hal kekuatan tempur, tidak akan pernah ada Kaisar Pedang tak terbatas yang lebih mengerikan saat ini.
Menara pedang alien? Ada apa? Apakah menara pedang ini ditinggalkan oleh ras lain? Kemudian Ji Rue mengalihkan pandangannya ke baris berikut dan bergumam. Mata Qin Chen membeku. Apakah Kaisar Pedang Uji merujuk pada iblis yang berbeda? Kekuatan mentalnya segera menembus Zhenmo Ding dan bertanya kepada pemimpin juru mudi kerangka. Namun, setelah mendengar pertanyaan Qin Chen, pemimpin juru mudi tengkorak hanya menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang kuat di klan iblis yang berbeda. Dia bukan yang teratas dalam daftar. Karena itu, dia tidak tahu banyak informasi rahasia. Adapun warisan dan pagoda pedang iblis, dia belum pernah mendengarnya. Jika juru mudi kerangka tahu tentang menara pedang, Qin Chen mungkin mengambil risiko melepaskannya, tetapi karena dia tidak tahu, Qin Chen tidak akan melepaskan pemimpin di depan Ji Rue. Apa yang lebih diperhatikan Qin Chen dan Ji Rue saat ini adalah kata Mo Yao oleh Wu Ji Jianhuang, yang dengan jelas memperingatkan generasi mendatang. Tapi apa yang dia maksud dengan Mo Yao? Qin Chen, apakah kamu memperhatikan bahwa cincin penyimpanan Wu Ji Jianhuang telah menghilang, dan kamu tidak dapat melihat bekas luka di tubuhmu? Kata Ji Rue tiba-tiba. Qin Chen mengangguk. Bagaimana dia bisa tidak melihat hal-hal ini? Seperti pria yang melihat di pintu masuk sebelumnya, cincin penyimpanan pada Kaisar Pedang Uji tidak ada di sana, dan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Dia tidak ingin dibunuh oleh pedang seperti badai. Satu-satunya orang yang lebih dari sebelumnya adalah pedang hijau tua di depan Kaisar Pedang Uji. Meskipun pedang hanya mengalami lebih dari 2000 tahun, itu dapat memberi orang perasaan perubahan yang tak tertandingi. Tampaknya telah datang dari zaman kuno, dan kuno. Setelah bertahun-tahun marah, bahkan hari ini, ia masih memancarkan napas samar-samar. Pedang ini luar biasa. Pedang ini seharusnya menjadi senjata Wu Ji Jianhuang. Ini sangat luar biasa sehingga bisa dilestarikan. Namun, tidak ada catatan bahwa Wu Ji Jianhuang memiliki senjata ajaib seperti itu, yang tidak kalah dengan pedang Feng Jue saya. Ji Rue ragu, tanpa sadar menyentuh prajurit sihir hijau tua. Pada saat ini, mata Qin Chen jatuh ke wajah Wu Ji Jianhuang, dan kepalanya sedikit miring. Meskipun ekspresi wajahnya tidak jelas setelah lebih dari 2000 tahun, dia masih bisa merasakan kemarahan batinnya. Matanya menatap ke depan, bertemu di tempat di mana pedang kuno hijau tua itu berada. Ekspresi dan perilakunya sama sekali tidak seperti melihat senjatanya sendiri, tetapi lebih seperti melihat iblis. Gerakan tubuhnya penuh ketakutan dan kemarahan. Maksudmu? Qin Chen terkejut di dalam hatinya, dan berbalik untuk melihat Ji Rue menyentuh pedang kuno hijau tua. Dia dengan cepat berseru, "Tidak!" Ji Rue tercengang. Jari-jarinya berhenti di tempat beberapa inci dari pedang kuno berwarna hijau tua itu. Dia menatap Qin Chen dengan ragu. Pedang ini aneh. Qin Chen sedang terburu-buru. Apakah pedang ini aneh? Ji Rue terkejut di dalam hatinya dan dengan cepat mundur. Tetapi tepat pada saat dia mundur, cahaya kejahatan tiba-tiba akan mekar di pedang kuno hijau tua itu. Anda seperti menangis dan melolong hantu, dan langit dan bumi bergetar hebat. Di seluruh pedang kuno, angin tiba-tiba naik dan iblis bersinar. Ledakan. Lapisan ketujuh dari seluruh pagoda Jianyi tiba-tiba bergetar, seolah-olah ombak sedang menggulung. Gelombang cahaya pedang sihir hijau tua tiba-tiba menyebar, dan dengan cepat dibungkus oleh debu Chaoqin dan Ji Rue, mereka berubah menjadi mulut besar di baskom darah dan ingin menelannya. Apa? Qin Chen dan Ji Rue terkejut. Pedang ini, seperti iblis, seperti kehidupan. Itu benar-benar akan melahap mereka. Cepat, terlalu cepat, roh jahat hijau tua menyebar, cepat hingga ekstrem, sehingga dua orang tidak punya waktu untuk merespons. Bahkan batas antara kedua pedang itu langsung hancur, dan lapisan keenam dari ide pedang langit, yang menjulang tampak berkumpul bersama, membentuk pedang hitam seperti lubang hitam, menelan segalanya. Jangan kata, Mo Yao, oleh Kaisar Pedang Uji sebenarnya berarti tidak menyentuh pedang iblis hijau tua.
Pedang ini sebenarnya adalah inti dari menara ide pedang. Ketika bergetar, pedang yang berarti menara bergetar dan langit runtuh. Jie jie jie. Hijau tua itu penuh dengan roh jahat, dan ada suara melolong. Itu aneh, seperti menangis dan melolong. Rasanya seperti memiliki kehidupan, jadi mereka tidak bisa menghindarinya. Apakah Anda ingin mati di sini? Wah! Melihat bahwa roh jahat hijau tua hendak melahap kedua orang itu, pedang kuno berwarna biru di pinggang Ji Rue tiba-tiba keluar dari sarungnya. Sebuah pedang bersinar dan menyilaukan. Cahaya pedang meraung seperti nyanyian naga atau phoenix. Pedang kuno hijau itu disegel dan pedang itu sepertinya dihidupkan kembali. Mengetahui bahwa tuannya dalam bahaya, ia berinisiatif mengambil inisiatif untuk menemui musuh. Pada saat ini, pedang kuno biru sedang mekar penuh. Pada saat Ji Rue dalam bahaya, dia mengambil inisiatif untuk bertemu musuh, seolah-olah dia memiliki kesadaran. Pedang ini memiliki roh. Bersenandung. Bayangan pedang redup. Di mata Qin Chen dan Ji Rue yang mengejutkan, pedang kuno biru melonjak ke langit, bertabrakan dengan roh jahat yang dilepaskan oleh pedang hijau tua, dan mengeluarkan pedang yang mengerikan. Dentur. Lapisan kehampaan ketujuh bergetar. Dua pedang kuno terjalin satu sama lain, dan meledak dengan tatapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana roh pedang itu bisa lahir? Seru Qin Chen. Di tanah Tianwu, ada 9 tingkat prajurit harta karun, sama seperti seni bela diri. Tetapi di atas prajurit kaisar, ada juga prajurit suci yang legendaris. Prajurit suci, terserap dalam roh, dapat memadatkan roh pedang, memiliki kesadaran independen, seperti api langit, dapat melahirkan jenis kehidupan lain. Qin Chen selalu berpikir bahwa pedang Feng Jue di tangan Ji Rue hanyalah seorang prajurit kaisar. Tanpa diduga, dia bisa membela musuh secara mandiri dan melindungi tuannya. Apakah itu seorang prajurit Shen yang legendaris? Tidak. Tapi kemudian, Qin Chen merasa salah. Pedang kuno biru bergetar, melindunginya dan Ji Rue dari bahaya pedang iblis hijau tua. Tetapi perlawanan ini hanyalah naluri, atau semacam perilaku otonom dari prajurit kaisar yang dirangsang di depan jenis yang sama. Ini tidak seperti benar-benar melahirkan kehidupan. Meskipun pedang ini bukan prajurit suci, itu masih termasuk dalam kategori tentara kaisar. Meskipun itu bukan prajurit suci, itu belum membiarkan roh pedang, tetapi hanya satu langkah menjauh dari prajurit suci, sehingga memiliki rasa otonomi tertentu. Ini sangat normal. Jika seorang prajurit kekaisaran teratas dikorbankan dan disempurnakan oleh yang kuat selama bertahun-tahun, itu akan dipengaruhi oleh kehendak yang kuat. Seiring berjalannya waktu, secara alami akan menghasilkan fenomena berkomunikasi dengan para dewa. Fenomena ini disebut transformasi spiritual. Namun, masih ada jalan panjang sebelum kehidupan nyata dari roh pedang lahir. Tapi pikirkanlah, jika pedang Feng Jue benar-benar memiliki roh pedang, apakah Ji Rue tidak akan tahu? Terisak-isak ketika Qin Chen sedang bermeditasi, pedang Feng Jue tiba-tiba mengeluarkan ratapan yang mengejutkan. Terlihat dengan mata telanjang, tanda pada pedang kuno biru bersinar dan bersinar. Namun, di bawah erosi pedang iblis hijau tua, pedang itu terus menyusut. Itu seperti anak domba yang menghadapi binatang buas, melindungi anak-anaknya dengan kuat, tetapi tidak mampu melawan. Pedang Feng Jue jelas bukan lawan dari pedang iblis hijau tua ini sama sekali. Tertutup. Seru Ji Rue, dia dan Qin Chen ditutupi oleh pedang hijau yang dilepaskan oleh pedang biru kuno, dan bebas dari erosi pedang iblis hijau tua. Setelah pedang diblokir, dia dan Qin Chen pasti akan ditutupi oleh pedang iblis hijau tua dan akan mati. Suara nyaring, nyaring. Pedang Feng Jue menangis dengan getir. Lapisan cahaya hijau telah menutupi tubuh pedang, yang sulit untuk ditolak. Ini sangat normal. Pedang iblis ini adalah inti dari menara ide pedang. Pedang iblis memiliki roh. Bagaimana itu bisa menghasilkan badai ide pedang yang mengerikan? Tidak. Aku tidak bisa membiarkan pedang Feng Jue terus melawan. Kalau tidak,
Jika pedang Feng Jue tidak bisa melawan, aku dan Ji Rui akan mati. Jantung Qin Chen berdebar, bahkan siap untuk mendesak Zhenmo Ding, mencoba melawan kekuatan pedang iblis. Tripod Zhenmo berasal dari tempat rahasia surga dan kejahatan, dan juga merupakan harta karun zaman kuno. Meskipun Qin Chen masih tidak tahu apa level Zhenmo Ding dan apakah itu dapat memblokir pedang iblis hijau tua, saat ini, dia hanya dapat menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Namun, sebelum dia bisa melepaskan tripod ajaib, pedang berkarat misterius di cincin penyimpanan tiba-tiba bergetar. Untuk menahan badai pedang, Qin Chen memasukkan pedang karat misterius ke dalam cincin penyimpanan, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Tetapi pada saat ini, pedang karat misterius itu tampaknya terstimulasi dan bergetar hebat. Bersenandung. Ada kilatan kekosongan, dan pedang berkarat misterius, yang awalnya ada di cincin penyimpanan, tiba-tiba muncul di lantai 7 menara ide pedang. Wah! Begitu pedang berkarat misterius itu muncul, tenda hitam yang mengerikan pecah dalam sekejap. Momentum sengit melonjak dari tubuh pedang, seperti awan terbang ke langit, menimbulkan teror dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini. Qin Chen terkejut sesaat. Dia sama sekali tidak mengendalikan pedang berkarat misterius itu. Semuanya adalah pedang berkarat yang misterius. Apakah dia memiliki roh pedang di pedang karat misteriusnya? Bagaimana inisiatifnya bisa keluar dari ring? Prajurit harta karun tidak memerlukan kontrol utama, tetapi bisakah mereka masuk dan keluar dari cincin penyimpanan secara mandiri? Qin Chen terkejut melihat bahwa pedang gelap dan dingin Qi yang dilepaskan oleh pedang karat misterius telah bertabrakan dengan pedang iblis hijau tua. Ledakan. Seluruh menara Jianyi bergetar hebat, seolah-olah dua tuan yang tiada taranya sedang bertarung. Lantai 7 menara Jianyi, yang penuh dengan badai pedang hijau tua, langsung terkoyak oleh roh pedang hitam yang dilepaskan oleh pedang karat misterius. Di sisi lain dunia, itu berubah menjadi warna gelap, yang sangat berbeda dari pedang hijau tua badai. Ledakan. Ledakan. Saya dapat melihat bahwa dua ide pedang bertabrakan dengan cepat seperti gelombang. Dengan setiap pukulan, mereka semua meledakkan niat membunuh, yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan Master Kaisar Bela Diri tingkat 8. Untungnya, Qin Chen dan Ji Rui berada di bawah perlindungan pedang karat misterius. Setelah kemunculan pedang karat misterius, pedang segel Ji Rui segera menarik napas dan mundur kembali. Cahaya biru redup jatuh untuk melindungi mereka. Tertutup. Ji Rui membelai pedang kuno hijau di depannya, dan matanya berlinang air mata, karena dia merasa bahwa setelah bertarung melawan pedang iblis hijau tua, pedang Feng Jue memiliki nafas berbintik-bintik di atasnya, dan tampaknya jauh lebih lemah. Tampaknya kerajaan itu tiba-tiba jatuh dan menjadi sedikit redup. Dia tahu bahwa itu pasti pedang Feng Jue dan pedang iblis hijau tua dalam konfrontasi itu, menderita kerusakan parah. Namun meski begitu, pedang Feng Jue masih tidak mundur, ulet untuk mengembangkan roh pedang hijau, melindungi kedua orang itu, dan tidak pernah menyerah. Pedang ini, kesetiaan. Perhatian Qin Chen terfokus pada pedang karat misterius di depannya. Ledakan. Pedang berkarat misterius dan pedang iblis hijau tua terjalin dengan gila-gilaan. Mereka bahkan. Tidak, itu bahkan tidak. Saya dapat melihat bahwa roh pedang hitam semakin dingin, seperti lautan hitam. Itu terus-menerus menempati ruang lantai 7 menara Jianyi. Itu sedikit menekan badai roh pedang hijau tua. Ini sebenarnya untuk memasukkan menara ide pedang dalam kendalinya. Pedang berkarat yang misterius memiliki keunggulan mutlak. Oh! Pedang iblis hijau tua itu marah dan bergetar hebat. Dari roh pedang yang tak berujung, suasana kekerasan dan kemarahan menyebar, menunjuk ke pedang berkarat yang misterius. Ia marah. Di matanya, Qin Chen, Ji Rui, dan bahkan Feng Jue Jian adalah rampasan dan makanannya. Namun, pedang berkarat misterius entah dari mana tidak hanya mencegahnya bergerak, tetapi juga merebut kendali atas menara pedang. Bagaimana itu bisa mentolerir itu?
Menara Jianyi adalah basis habitatnya. Jika ditangkap, bukankah dia akan menjadi anjing dari keluarga yang hilang? Kemarahan, kemarahan. Bas di atas lantai 7 Menara Jianyi, cahaya pedang hijau tua terus-menerus ditebang, seperti bintang yang jatuh dari langit, menimbulkan teror dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pedang berkarat misterius itu masih bangga, seperti dewa yang berdiri di langit dan bumi, menghadap manusia, berdiri di menara pedang di bawah bombardir pedang iblis hijau tua, terus menyebarkan roh pedang hitamnya. Ledakan. Itu tidak takut dengan konfrontasi pedang iblis hijau tua, terus makan semuanya di sini. Pedang iblis hijau tua lebih marah. Dalam terang pedang hijau tua, ada nafas kemarahan dan kekerasan. Pada pedang panjang, cahaya tiba-tiba muncul. Bas, aku bisa melihat font muncul dari tubuh pedang iblis. Font ini sangat aneh. Mereka tidak terlihat seperti font benua Tianwu sama sekali, tetapi setiap font seperti pedang untuk membunuh. Sebanyak ratusan karakter, bangga dengan kekosongan, membentuk ratusan bayangan virtual pedang iblis, Kiki dicincang. Ini. Qin seperti dua kacang polong, tetapi dia tidak tahu font ini, tetapi pikirannya tidak dapat dijelaskan dalam arti font ini, dan setiap frasa permata adalah formula bernas yang sama dari Yao Jianzong sebelum dia memasuki pedang jahat. Tapi kali ini, formula bernas sudah selesai. Seluruh formula mengandung rasa jalan, seolah-olah dicap dalam kekosongan, tidak bisa dibubarkan. Setiap kata adalah pedang, total ratusan pembunuhan pedang, gila untuk dibunuh. Nyaring. Pedang berkarat misterius itu bergetar hebat, tapi itu tetap bangga, dan napas dingin keluar darinya, seolah-olah menara ide pedang telah dibawa ke neraka Senro dalam sekejap, tanpa rasa takut dari serangan pedang iblis hijau tua. Ledakan. Pedang iblis hijau tua lebih marah dan nyaring, dan cahaya pedang mekar. Tubuh pedang benar-benar naik dari tanah. Pedang panjang yang aneh terbang keluar dan bertabrakan dengan pedang karat misterius dalam sekejap. Bum 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 bum. Kedua senjata ajaib itu bertarung seperti dua ahli yang tiada taranya. Dalam pertempuran yang menentukan, pedang hijau dan hitam terjalin. Dengan setiap serangan, tampaknya mereka dapat membelah gunung dan laut. Namun, pedang itu gelap dan misterius. Ini mengerikan. Qin Chen dan Ji Rue pucat seperti kertas. Di bawah perlindungan pedang kuno biru, mereka melihat pemandangan di depan mereka. Ini tidak seperti dua prajurit sihir yang bertarung, tetapi seperti 29 kaisar surgawi yang bertarung di puncak gunung Tianshan. Ji Rue menatap Qin Chen dengan kaget. Dia tahu betul bahwa pedang berkarat itu adalah senjata Qin Chen. Bahkan sebelum Qin Chen bertarung dengannya. Tapi Ji Rue tidak menyangka bahwa pedang patah di tangan Qin Chen begitu mengerikan saat ini. Di mana pedang yang patah? Ini adalah senjata paling memberontak di Tianwu. Siapa Qin Chen? Kekuatan yang luar biasa, bakat yang luar biasa, serta senjata ilahi yang tidak dapat diprediksi, semua ini membuat Ji Rue merasa terkejut, penasaran, dan sangat terlibat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Qin Chen juga dikejutkan oleh kengerian pedang karat misterius, yang awalnya diperolehnya dari 5 kerajaan. Meskipun digali dari peninggalan kuno, dia tidak menyangka bahwa itu akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Tetapi saat ini, Qin Chen lebih memperhatikan ratusan karakter pedang di langit hari itu. Dengan pengoperasian teknik pedang kekaisaran, karakter besar ditampilkan dengan jelas di benaknya. Meskipun bentuk setiap kata tidak dapat dipahami dan maknanya dapat diungkapkan, itu jelas terpatri di benaknya. Ekstrim pedang melawan Yin dan Yang, menghancurkan surga. Jalan pedang tidak sebaik dulu. Jika Anda memegangnya tetapi Anda tajam, Anda tidak dapat selalu melindunginya. Jika Anda mundur setelah pencapaianmu, jalan pedang juga. Hatinya seperti lonceng besar dan lu besar, dan Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk menjalankan formula ini. Tiba-tiba, segala sesuatu antara langit dan bumi menghilang. Dengan keras, dunia pedang dilepaskan. Pada saat yang sama,
daya tarik yang kuat datang dari tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh menara pedang tampaknya berada di bawah kendalinya. Tidak hanya menara ide pedang, tetapi pedang iblis hijau tua juga memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan padanya. Dia melambai, bersenandung. Pedang iblis hijau tua, yang bertarung melawan pedang karat misterius di langit, sedikit bergetar dan tersedot perlahan ke telapak tangannya. Formula bernas ini memiliki kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya atas pedang iblis hijau tua. Tidak hanya pedang iblis hijau tua, Qin Chen juga merasakan daya tarik pedang karat misterius, seolah-olah dia bisa mengendalikan pedang karat misterius. Bersenandung. Pedang berkarat misterius itu tiba-tiba bergetar, menghancurkan daya tarik yang diberikan oleh Qin Chen, memutuskan hubungan di antara mereka, seolah-olah tidak mau tunduk pada kuda liar Qin Chen. Bahkan Feng Jue pedang biru kuno, yang awalnya melindungi Qin Chen dan Ji Rue, bergetar, seolah-olah nafas Qin Chen dan Ji Rue bergetar dan bergetar. Keterampilan macam apa ini? Bagaimana kamu bisa mengontrol dan memahami pedang dunia? Dalam persepsi Qin Chen, pedang seperti badai di lapisan ketujuh menara Jianyi menghilang sepenuhnya. Hanya 3 prajurit sihir yang terlihat jelas. Pedang iblis hijau tua berubah menjadi sekelompok cahaya pedang hijau tua, mekar dengan cahaya aneh, sedangkan pedang karat misterius berubah menjadi lubang hitam-hitam, dalam, dan kuno. Adapun pedang hijau kuno, pedang Feng Jue seperti sepotong es biru, mengirimkan rasa dingin. Di antara mereka, pedang karat misterius adalah yang paling menakutkan, dan napas lubang hitam yang dalam melahap segalanya, yang membuat Qin Chen merasa berdebar-debar. Pedang iblis hijau tua hanya yang kedua, tetapi juga tidak normal dan dapat dengan mudah menghancurkannya. Pedang kuno hijau adalah yang terlemah, kurang dari 1/10 dari keduanya. Rumus bernas ini sebenarnya seperti semacam teknik pengendalian pedang, yang dapat merasakan dan mengendalikan pedang dunia. Kalau begitu, ambil. Qin Chen mencoba mengendalikan pedang iblis hijau tua. Pedang iblis bergetar, tiba-tiba menjadi marah, dan memukul dengan gila. Tetapi di bawah penindasan pedang karat misterius, dia tersedot dan ditarik. Pedang iblis hijau tua tiba-tiba menunjukkan rasa panik, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Qin Chen dapat mengendalikan metode rahasia ini. Qin Chen akan memegang pedang iblis hijau tua. Tiba-tiba, nafas luar angkasa yang aneh dilepaskan dari pedang iblis. Bersenandung. Menara pedang bergetar hebat. Konsep artistik ruang yang kuat menyebar, Qin Chen dan Ji Rue langsung ditutupi oleh cahaya putih. Pada saat yang sama, mereka juga ditutupi oleh pedang karat misterius dan pedang kuno biru. Sial, tidak apa-apa. Mata Qin Chen menatap dan bersenandung, dan 4 lampu putih berkedip. Qin Chen dan Ji Rue, serta pedang berkarat misterius dan pedang kuno biru, ditolak oleh kekuatan ruang dan menghilang di menara ide pedang. Tidak hanya Qin Chen dan Ji Rue, tetapi semua orang berbakat di menara pedang ditutupi dengan cahaya putih, dan kemudian menghilang di tempat rahasia warisan pedang iblis. Bang! Bang! Selain warisan pedang iblis, serangkaian cahaya putih meledak dari cahaya pedang yang berwarna-warni, dan kemudian suara dentuman terdengar. Seorang prajurit terkenal jatuh dari kehampaan, dan jatuh dengan keras di tanah alun-alun pedang iblis. Beberapa orang bahkan jatuh dengan keras ke tanah alun-alun pedang iblis. Beberapa orang bahkan jatuh dengan berat dan mengunyah kotorannya. Chapter 1183 Dentang. Qin Chen dan Ji Rue juga jatuh ke tanah, mengguncang seluruh tubuh mereka dengan rasa sakit yang tajam. Pada saat yang sama, 2 prajurit harta karun jatuh di samping mereka, yaitu pedang karat dan pedang Feng Jue yang misterius. Saat ini, pedang berkarat misterius dan pedang Feng Jue, setelah meninggalkan menara Jianyi, tiba-tiba menjadi sangat umum dan tidak lagi memiliki kekuatan mengerikan sebelumnya. Pada saat yang sama, dengan dengungan di langit, pedang berwarna-warni yang berarti di luar warisan pedang iblis menghilang seketika, dan pintu masuk warisan pedang iblis di atas menara ide pedang juga tersembunyi di kehampaan, benar-benar menghilang. Ini seperti menghindari wabah.
Qin Chen dan Ji Rue berdiri dan menutup warisan pedang iblis. Meskipun mereka tidak bisa berkata-kata, mereka juga terkejut. Selamat. Mereka selamat. Kali ini, warisan pedang iblis dianggap hanya warisan biasa. Tanpa diduga, itu sangat mengerikan sehingga mereka bertemu dengan krisis yang begitu mengerikan. Hanya sedikit, mereka berdua jatuh ke dalamnya, diam dan tidak pernah bisa keluar lagi. Berkat pedang Feng Jue dan pedang karat misterius. Feng Jue, mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya senjata ajaib Ji Rueku. Kamu dapat yakin bahwa suatu hari, aku akan memperbaikimu, sehingga kamu dapat memperoleh kembali kejayaan zaman kuno dan menghayati namamu. Ji Rue memegang pedang Feng Jue di tangannya, dan matanya tegas. Saat ini, cahaya pedang Feng Jue redup. Sepertinya dia menderita penyakit serius. Shenbing memiliki semangat, dan itu akan rusak secara alami. Kali ini, kerusakan pada pedang bukanlah bahan dari tubuh pedang, atau pola rune dari tubuh pedang, tetapi roh pedang. Senjata ajaib bisa disebut senjata ajaib hanya jika diberkahi dengan spiritualitas. Sebaliknya, pedang karat misterius masih sangat sederhana, tetapi Qin Chen tidak berani meremehkannya. Pedang ini, seperti iblis, dapat bersaing dengan pedang iblis itu. Pedang ini benar-benar luar biasa. Dikombinasikan dengan apa yang terjadi di Wuxiang Kendo, Qin Chen bersyukur atas pedang berkarat yang misterius, tetapi juga menimbulkan sedikit ketakutan. Sejak kamu dan aku bertemu, kita ditakdirkan. Aku percaya padamu. Jika kamu membantuku, suatu hari, aku akan membawakanmu auman bangga selama 9 hari dan memerintah di dunia. Qin Chen, memegang pedang berkarat misterius, berkata dengan suara rendah. Tampaknya berbicara kepada pedang atau dirinya sendiri. Jika pedang berkarat misterius itu memiliki roh, dia akan mengerti tekadnya. Dan pedang iblis. Qin Chen mendongak dan melihat ke menara hitam di belakang alun-alun pedang iblis. Menara berdiri di tempat ini tanpa fluktuasi apapun. Namun, Qin Chen tahu dengan jelas betapa mengerikannya keberadaan itu. Apa yang membuat Qin Chen lebih marah adalah apa yang telah dilakukan pedang iblis, yang tampaknya merupakan warisan melawan surga, menarik banyak pendekar pedang untuk bertarung. Sebenarnya, itu adalah jedi. Pendekar pedang top sejati tidak hanya akan kehilangan cara berlatih dunia pedang, tetapi juga menjadi biasa-biasa saja. Jika mereka menembus lapisan ketujuh, mereka akan kehilangan tulang mereka dan menjadi makanan pedang iblis. Pedang ini adalah iblis. Suatu hari, aku, Qin Chen, akan kembali dan bergabung kembali dengan menara pedang 7 lantai untuk menekanmu dan membayar keadilan hari ini. Qin Chen berkata dengan dingin, matanya tegas. Meskipun menara itu hanya pedang iblis itu memiliki roh, tetapi itu seperti kehidupan. Bagaimana bisa Qin Chen meletakkannya dengan mudah? Sekarang dia tidak bisa melawannya, tetapi suatu hari, dia akan cukup kuat untuk tidak takut, dan dia percaya bahwa hari ini tidak lama lagi. Kurang debu. Tiba-tiba, minuman ringan terdengar, tetapi Anda Qian Sue terbang ke Qin Chen. Saat ini, di alun-alun pedang iblis, karena akhir yang tiba-tiba dari warisan pedang iblis, ada kekacauan, dan semua orang masih linglung, dan mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba ditransmisikan. Satu persatu mereka masih linglung. Ingat sumpahmu. Melihat kedatangan Anda Qian Sue, Qin Chen mengingatkan Ji Rue sebuah kalimat, dan kemudian pergi ke Anda Qian Sue. Wajah Ji Rue sangat pucat. Orang ini tidak percaya diri. Qin Chen. Dia mengertakkan gigi dan minum dengan suara rendah. Qin Chen menoleh dan terlihat bingung. Kamu benar-benar brengsek. Ji Rue menggertakkan giginya. Yu Qian Sue memandang Qin Chen dengan aneh di satu sisi, terutama melihat pakaian Qin Chen dan Ji Rue dalam kebingungan, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna yang mencurigakan. Debu lebih sedikit dan Ji Rue ini tidak akan terjadi. Pikirkan di sini, mata Qian Sue Anda tiba-tiba menunjukkan jejak warna. Bukan tidak mungkin.
Ji Rue dan Chen Shao keduanya sangat berbakat. Mereka benar-benar masuk ke lantai 6 Menara Jianyi, tetapi mereka tidak melihat mereka di pintu masuk lantai 6. Artinya, mereka cenderung memasuki kedalaman lantai 6 bersama-sama. Bahkan mungkin untuk sampai ke lantai 7. Jadi apa yang terjadi di antara keduanya sangat normal. Meskipun dia memiliki perasaan yang baik untuk Ji Rue, dan dia tidak terlalu peduli tentang ketertarikan Qin Chen pada wanita lain, jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencocokkan Qin Chen dan Chen Sisi. Dapat memikirkan di Menara Jianyi lebih sedikit debu, dan Ji Rue ini memiliki kontak intim, Anda 1000 hati salju kemudian rasa sakit yang tak dapat dijelaskan. Senyum pahit padanya. Apakah ini yang disebut wanita cemburu? Bahkan jika dia tidak peduli apakah akan ada wanita lain, dia dapat berpikir bahwa dia hanya bisa tinggal di lantai 6, dan Ji Rue dapat menemaninya ke tempat yang lebih dalam, dan hatimu Qian Sui adalah rasa sakit yang tumpul. Dia tidak mau hanya berdiri di belakang Qin Chen, mengawasinya melangkah lebih jauh dan lebih jauh, di sepanjang langkahnya, maju dengan aman. Dia ingin bergerak maju dengan Qin Chen lebih banyak, bahkan jika jalan di depan penuh dengan pasang surut, bahkan jika jalan itu penuh dengan bahaya, dia akan menemani Qin Chen untuk turun bersama. Ketika mereka aneh di dalam, ada banyak orang di luar alun-alun pedang iblis. Hahaha, orang-orang berbakat yang telah memasuki ujian pewarisan pedang iblis ini akhirnya keluar. 4. Kali ini, ada 4 talenta melawan langit. Sayangnya, hanya ada 2 titik cahaya yang tersisa pada akhirnya. Artinya, pada level itu, hanya 2 orang yang bertahan sampai akhir, dan 2 orang lainnya harus telah mundur ke tingkat berikutnya. Ya, saya tidak menyangka akan melihat pemandangan yang menarik ini seumur hidup saya. Benar-benar tidak terduga. Sepertinya klan pedang iblis akan dikembangkan kali ini. Ayo, lihat di mana 4 murid unggulan dari sekte pedang iblis. Dengan bakat mereka, mereka pasti akan menjadi salah satu pria terkuat di surga utara. Sekarang saatnya kita berbaikan. Di luar alun-alun pedang iblis, banyak orang kuat yang mendidih dan berbicara tanpa henti, membual tentang 4 murid benih sekte pedang iblis. Pada saat yang sama, banyak orang yang ingin menyapu pedang di alun-alun telah dapat mengetahuinya. Mengapa Anda bertanya? Terlebih lagi, 4 titik cahaya telah memasuki lantai 6 Menara Jianyi, memecahkan rekor tingkat kelima yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Roh. Tidak ada keraguan dalam pikiran orang bahwa hanya 4 murid benih sekte pedang iblis yang dapat mencapainya. Meskipun 2 dari 4 titik cahaya menghilang kemudian, jelas bahwa mereka tidak dapat menanggung penilaian tingkat ke-6 dan harus dikembalikan ke tingkat kelima. Tetapi mampu melangkah ke tingkat ke-6 telah mewakili bakat kedua orang ini, dan telah melampaui Kaisar Pedang Roh tahun itu. Ini adalah seorang jenius dengan potensi untuk mempengaruhi tahap ke-8 Kaisar Wu. Bagaimana orang tidak kaget dan kaget? Chapter 1194, 4 murid unggulan dari sekte pedang iblis terlalu kuat. Sesi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak tahu yang mana dari keempatnya yang bisa menjadi putra terakhir. Pasti 2 talenta yang menempel di level ke-6. Seharusnya Han Li. Tidak, ini Sui Yu King, benar-benar Sui Yu King. Ya, meskipun aku bukan murid sekte pedang iblis, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Momen untuk menyaksikan sejarah. Kerumunan berada dalam keadaan kacau balau. Dalam hal ini, semua orang mencari keberadaan 4 murid unggulan dari sekte pedang iblis. Ada ribuan pendekar pedang yang memasuki warisan pedang iblis kali ini, tetapi warisan pedang iblis bukanlah tempat rahasia yang berbahaya. Selain beberapa prajurit yang tewas dalam pertempuran rahasia, hampir 80% pendekar pedang selamat dari keselamatan. Hanya ribuan orang yang digeledah oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya di pinggiran. Secara alami, kami dapat melihat orang yang mereka cari dalam hitungan menit. Lihat, Han Li ada di sana. Dan Suyan. Leng Xingfeng juga ada di sini.
Lihatlah momentum tubuh mereka, desis, mereka bahkan menembus akhir tahap ketujuh. Ketika dia berusia sekitar 30 tahun, apakah dia tidak mengatakan bahwa sebelum dia berusia 40 tahun, dia memiliki harapan untuk melangkah ke ranah kaisar peringkat 8 Wu? Tak perlu dikatakan bahwa di masa depan, beberapa orang dewasa harus menyerang bakat puncak Kaisar Wu di tahap selanjutnya dari tahap ke-8 dan menerobos ranah Kaisar Wu sebelum usia 40. Tiba-tiba sekelompok orang bersemangat kulit kepala mati rasa, meskipun mereka tidak memiliki hubungan setengah sen, dapat melihat seperti kesempatan besar, masih membiarkan mereka bersemangat dijelaskan, melompat-lompat. Bagaimanapun, ini adalah adegan sejarah. Tentu saja, tidak semua perhatian tertuju pada talenta-talenta top itu. Bagaimanapun, ribuan pendekar pedang telah memasuki warisan pedang iblis, dan banyak dari mereka mencari bakat mereka sendiri. His, lihat, Santo Gerbang Tianfei, Chen Sisi, juga telah menembus tahap selanjutnya dari tahap ketujuh. Dan Du Qingcheng di dinasti Tianluo. Banyak orang menerobos. Ya Tuhan, apakah bakat ini meledak? Melihat bahwa bakat dari semua kekuatan utama telah meningkatkan prestasi mereka kurang lebih, semua orang di sekitar mereka sangat bersemangat. Karena kualitas sesi ini terlalu tinggi, di luar imajinasi orang. Sialan, bocah itu masih hidup. Bukankah Han Li membunuhnya dalam warisan pedang iblis? Ketika Su Wang dan Zhu Ji melihat bahwa Qin Chen masih hidup, mereka sangat marah. Menurut mereka, Qin Chen menyinggung Han Li dan berani memasuki warisan pedang iblis. 100% Qin Chen tidak bisa keluar hidup-hidup, tetapi dia tidak mati. Hahaha. Merasakan suasana hangat di sekitar, Han Li dan yang lainnya bangga, dengan senyum tipis di bibir mereka. Kali ini, prestasi mereka lebih baik dari yang mereka harapkan. Mereka tidak hanya melangkah ke lantai 5, tetapi juga mencapai kedalaman lantai 5. Mereka hampir melihat pintu masuk lantai 6. Jika Anda memberi mereka waktu lagi, mereka mungkin bisa masuk ke lantai 6, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, mereka dikirim keluar. Meskipun ada beberapa penyesalan, tetapi bagaimanapun, mereka telah mencapai rekor Kaisar Pedang Roh, dan tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Alhasil, wajah mereka bangga dan tersenyum, tapi tidak berlebihan. Itu sudah pasti. Ini harus ditunjukkan kepada Bapak Bangsa. Bagaimanapun, Zongzi belum diputuskan. Terima kasih telah mengunjungi Aula Iblis, kamu dapat menikmati pedangku. Yan 19 tertawa dan merasa sangat bahagia. Niu Qiang, seorang murid dari klannya, memiliki cahaya di wajahnya. Terima kasih, Tuan Yan. Tuan Yan sangat kaya, ini layak menjadi pemimpin utama klan kekaisaran. Ini benar-benar luar biasa. Tak lama, Tuan Yan akan menjadi pemimpin kekuatan kekaisaran di surga utara. Orang juga semburan pujian, sekarang tidak menyanjung kapan. Tentu saja, pesta 3 hari itu harus dihadiri. Bagaimanapun, setelah pewarisan pedang iblis, posisi penguasa sekte pedang iblis dapat segera ditentukan. Lebih penting untuk memiliki hubungan yang baik terlebih dahulu. Hal ini terkait dengan perubahan pola langit utara. Yan 19, dengan senyum di wajahnya, memandang Han Li dan yang lainnya dan berkata, semua murid iblis Jianzhong, datang untuk melaporkan hasilnya. Ya. Han Li dan yang lainnya tersenyum, dan banyak murid sekte pedang iblis, muncul dengan senyuman. Faktanya, tidak ada laporan tentang kinerja penilaian pewarisan pedang iblis. Lagi pula, bukan hanya para murid sekte pedang iblis yang telah memasuki warisan, dan tidak ada sarana pemantauan eksternal. Meskipun kita bisa melihat tingkat orang yang masuk, kita tidak tahu siapa mereka. Tidak ada proses seperti itu di masa lalu. Tapi kali ini, karena Yan 19 tahu bahwa 4 orang telah membobol lantai 6 di sisinya, dia harus pamer agar semua kekuatan besar bisa mengetahui kekuatan klan pedang iblisnya. Para murid sekte pedang iblis telah menduduki ribuan tempat. Begitu banyak orang datang dengan satu kepala dan menjadi perkasa.
Han Li dan yang lainnya berada di garis depan. Seorang diaken dari iblis Jianzong datang berlari. Sebagai diaken, dia juga raja seni bela diri tingkat ke-7. Dia memiliki prestasi yang luar biasa. Tapi di depan Han Li dan partinya, dia sangat tersanjung dengan senyum di wajahnya. Tentu saja, Han Li kemungkinan akan menjadi Zongzi, dan kali ini dia telah menembus menara Jianyi ke-6. Prestasi masa depannya tidak terbatas, dan dia bahkan mungkin menjadi patriark. Pada saat itu, status Han Li lebih mulia dari diakennya. Karena itu, dia secara alami menempatkan sikapnya sangat rendah. Selamat kepada kakak senior Han Li. Diakon mengatakan bahwa meskipun Han Li jauh lebih muda darinya, dia adalah seorang guru. Dia menyebut Han Li sebagai kakak laki-laki. Aku akan memeriksa hasilnya untuk kakak laki-lakiku. Sehat. Han Li tampak pendiam dan mengangguk. Kali ini aku menerobos ke lantai 5 menara Jianyi dan bertahan selama beberapa hari. Itu hanya satu langkah dari lantai 6. Dia berkata dengan angkuh. Apa? Apakah itu selangkah lagi dari lantai 6? Kerumunan tiba-tiba berseru, jadi 4 titik cahaya yang memasuki lantai 6 bukanlah Han Li. Mendengar kerumunan begitu berisik, Han Li menunjukkan ekspresi tidak senang, seperti kata-kata apa, berisik, apa sistemnya. Anda tidak perlu meneriakinya, meskipun dia sangat baik. Itu pasti kamu Mingming. Ya Tuhan, kita semua melupakan Ye Mingming. Karena Han Li belum melangkah ke lantai 6, yang tersisa pastilah kamu Mingming dari klan pedang King Yun. Ya, dia adalah satu-satunya yang bisa melampaui murid benih iblis Jianzong dalam hal pencapaian kendo. Chapter 1195, lalu 3 sisanya adalah Su Yan, Hui Yuqing dan Leng Xingfeng. Ternyata mereka berempat. Sayangnya, Han Lisiu tidak berhasil sampai ke lantai 6. Tidakkah kamu dengar itu? Dia hanya selangkah dari lantai 6. Hanya sedikit lebih pendek dari itu. Wajah Han Lipton berubah warna. Apa? Kamu Mingming melewati lapisan ke-6. Dan Su Yan dan Leng Xingfeng, yang juga telah memasuki lantai 6. Bagaimana mungkin? Tentu saja, dia mencoba lantai 6, tetapi dia tidak berhasil sama sekali. Adapun Su Yan dan Leng Xingfeng, ketiganya telah bersama sepanjang waktu. Seperti diri mereka sendiri, mereka hanya berkeliaran di lantai 5. Kapan mereka memasuki lantai 6? Apa yang kamu bicarakan? Seseorang ada di lantai 6. Apakah kamu bercanda? Han Li mencibir. Orang-orang ini tidak bodoh, apakah mereka terpesona? Seseorang ada di lantai 6. Tidak mungkin. Di satu sisi, Su Yan juga berubah warna dan terlihat jelek. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Setelah mendengarkan sanggahan Han Li, mereka tidak bisa menahan cibiran. Jika Anda tidak masuk, bukan berarti tidak ada yang masuk. Tapi sekarang mereka tercengang mendengar Su Yan mengatakan hal yang sama. Apakah Han Li dan Su Yan tidak melangkah ke lantai 6? Kami bertiga telah berada di lantai 5 sepanjang waktu, dan kami baru sampai di inti lantai 5. Seharusnya tidak ada yang melangkah ke lantai 6. Apakah kamu salah? Pada saat ini, Leng Xingfeng juga membuka mulutnya dan berkata dengan cemberut. Ini membuat orang semakin bodoh. Apa? Leng Xingfeng belum melangkah ke lantai 6. Ini, apakah Anda benar-benar membuat kesalahan? Tidak, dia bukan satu-satunya yang melihat seseorang masuk ke lantai 6. Hampir semua orang di lapangan melihat seseorang memasuki lantai 6, dan ada 4 orang sekaligus. Jika tidak ada yang masuk, mereka tidak akan percaya. Tapi sekarang, Han Li dan mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak memasuki lantai 6. Siapa orang yang memasuki lantai 6? Chen Sisi, Ye Mingming, Du Qingcheng, atau Su Yuqing dan Yang Ling. Kenapa? Di mana orang-orang murni Suile saat itu? Tiba-tiba seseorang bingung. Yan 19 awalnya mengerutkan kening dan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, dia tercengang. Di mana Su Yuqing?
Di antara sejumlah besar murid sekte pedang iblis, dia tidak melihat Hui Yuking. Ini memberinya kejutan tiba-tiba. Sekarang warisan pedang iblis telah ditutup, dan Hui Yuking tidak ada di alun-alun. Tidak bisakah dia mati di dalamnya? Tiba-tiba, wajahnya sangat berubah. Kenapa? Di mana Hui Yuking? Itu benar-benar tidak ada. Dia adalah salah satu dari 4 murid unggulan sekte pedang iblis. Dia tidak akan mati di dalamnya, kan? Apakah kamu bercanda? Kecuali Hui Yuking, sepertinya Yang Ling tidak ada di sini. Memang benar Yang Ling, yang merupakan sekte populer, tidak ada di sini. Apa yang terjadi di pedang iblis? Sebelum mereka tidak peduli, mereka hanya senang dengan kejeniusan itu. Sekarang mereka menemukan bahwa Hui Yuking dan Yang Ling tidak ada di keramaian. Mereka terkejut dan berturut-turut. Menurut konvensi, setelah warisan pedang iblis ditutup, tetapi tidak dapat ditransmisikan, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, itu jatuh dalam warisan, dan tidak ada kemungkinan kedua. Tianjiao, murid benih sekte pedang iblis dan sekte populer, meninggal dalam warisan pedang iblis. Ini adalah perubahan besar. Tidak, karena Sui Ling meninggal dalam warisan pedang iblis, siapa orang keempat yang menerobos ke lantai 6 menara Jianyi sebelumnya? Chen Sisi di gerbang Tianfei, atau Ye Mingming, sekte pedang King Yun. Apa yang terjadi dalam warisan pedang iblis? Mengapa Hui Yuking tidak keluar? Orang-orang terkejut, tetapi Yan 19 tiba-tiba menjadi dingin. Ledakan. Kengerian pembunuhan menyebar seperti lautan luas, menutupi semua orang di lapangan. Kultivasi Kaisar Wu pada tahap awal tahap ke-8 terlihat jelas. Untuk sesaat, kekosongan tampak stagnan. Semua orang di alun-alun pedang iblis mengalami kesulitan bernapas, dan jantung mereka berdebar kencang. Pada saat pertanyaan Yan 19, hampir setengah dari murid yang memasuki warisan pedang iblis semua memandang Han Li. Sial, menurutmu apa yang aku lakukan? Aku tidak membunuh orang. Han Li depresi dan terlihat jelek. Tepat saat dia akan menjelaskan, dia melihat Su Yan melangkah maju dan bergegas ke depannya, membungkukkan tangannya dengan marah dan berkata, "Tuan, kakak belah diri Hui, dia dibunuh oleh Han Li." Apa? Hui Yuking dibunuh oleh Han Li. Kerumunan terkejut dan terpana dalam sekejap, dan mereka semua melihatnya dengan gempar. Ini adalah berita besar. Murid-murid benih sekte pedang iblis sangat menarik dan saling membunuh. Pikirkan saja, jangan terlalu bersemangat. Ledakan. Mata Yan 19 tenggelam, matanya berbinar dengan cahaya dingin, dan dia menatap Su Yan dengan dingin. Su Yan, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Han Li membunuh Hui Yuking. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak ingin mempercayainya. Jika tidak, itu akan menjadi skandal besar klan pedang iblisnya. Tetapi kata-kata Su Yan mematahkan ilusinya. Patriark, apa yang dikatakan para murid itu tidak benar. Hui Yuking memang dibunuh oleh kakak belah diri Han. Selain murid-muridnya, adik belah diri Leng juga melihatnya, dan banyak murid lainnya juga hadir. Pada saat itu, saya harap Patriark dapat belajar darinya. Keributan di lapangan bahkan lebih keras. Mereka melihat banyak prajurit di tengah alun-alun. Mereka semua menunjukkan ekspresi seperti itu di wajah mereka. Meskipun tidak ada yang berbicara, mata dan ekspresi mereka sudah menjelaskan semuanya. Tuan, muridnya dianiaya. Adik belah diri yang lebih muda Hui tidak dibunuh oleh murid-muridnya. Adik belah diri yang lebih muda Hui dan murid-muridnya semuanya adalah murid dari sekte pedang iblis. Bagaimana mereka bisa menipu tuan mereka dan mengkhianati leluhur mereka dan menyakiti murid-murid mereka? Han Li melihat bahwa wajah Yan 19 menjadi semakin berat, dan niatnya untuk membunuhnya menjadi semakin serius. Dia dengan cepat membantah, apalagi, adik laki-laki Zi tidak punya motif untuk membunuh adik belah diri Hui sama sekali. Su Yan mencibir, kamu tidak. Han Li, apa yang tidak bisa kamu lakukan untuk mendapatkan tempat tuan?
Jangan katakan untuk membunuh kakak bela diri Shui. Ketika kamu berada di lantai 5 menara Jianyi, kamu bahkan ingin membunuh adik bela diri Shui. Jika aku tidak masuk tepat waktu, kamu pasti sudah melakukannya. Apa? Han Li bahkan ingin membunuh Leng Xingfeng. Mereka semua tercengang, dan para tetua dari banyak sekte pedang iblis sangat marah dan gemetar karena marah. Menipu guru dan menghancurkan leluhur. Bagaimana dia membesarkan anak yang memberontak seperti itu? Suyan, mengapa aku membencimu? Apakah kamu ingin menyakitiku seperti ini? Han Li meraung dan menunjuk Suyan. Dia sangat membencinya. Dia sangat kejam sehingga dia bisa melakukan apa saja demi menjadi seorang putra. Dia berlutut dengan satu lutut dengan tergesa-gesa, Tuhan, muridnya dianiaya. Suile halal tidak dibunuh oleh muridnya. Siapa yang bisa jika kamu tidak membunuhnya? Ketika kamu melihat adik bela diri Leng melangkah ke lantai 5 sebelum kamu akan membunuhnya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Suyan mencibir dan melangkah lebih jauh. Tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan Han Li dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Setelah Han Li dihapus, posisi Zongzi hanya bisa lahir dari dia dan Leng Xingfeng. Dari posisi itu, dia akan melangkah lebih jauh.